Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asdiqai at-talabat ahibba. Ismahu li an uqaddima lakum nafsi. Ismi Nurjannah. Ana tolibatun fi STAI Aulia Rashidin takhasusan PIAUD Isnani A. Wal an sanadurasun an ismul mu'rab wal mabni. Hal antum musta'iduna? Istamta' bil musyahadati. Baiklah teman-teman, saya akan membahas tentang isim mu'rab yang bisa berubah dan isim mabni yang tidak bisa berubah. Pembahasan kali ini kita akan membahas pertama, mengenal isim yang mu'rab dan mabni. Kedua, macam-macam dari isim yang mu'rab dan mabni. Ketiga, contoh-contoh dari isim mu'rab dan mabni. Keempat, kalimat yang mu'rab dan mabni. Kelima, percakapan isim mu'rab dan mabni. Isim mu'rab adalah isim yang dapat berubah keadaan akhirnya dikarenakan kemasukan amil, makanya kalimat itu terjadi perubahan pada akhir kalimatnya. Isim mu'rab bisa dihukumi rofa, nasab, dan jar. Nah, pada rofa itu terdapat tanda domah, waw, dan alif. Sedangkan nasab itu terdapat tanda fathah, alif, kasroh, dan ya. Dan jar itu terdapat tanda kasroh, ya, dan fathah. Adapun yang termasuk dalam isim-isim mu'rab, pertama, isim mufrad. Nah, sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu isim mufrad? Ya, isim mufrad adalah kalimat yang menunjukkan arti satu atau menunjukkan arti sebuah benda. Contohnya, muslimun, seorang laki-laki muslim. Kitabun, sebuah buku. Masjidun, sebuah masjid. Nah, itu semua hanya menunjukkan satu, tidak lebih. Adapun tanda i'rabnya, yaitu pada rofa ditandai dengan domah, pada nasab ditandai dengan fathah, sementara pada jar itu ditandai dengan kasroh. Contohnya pada rofa yaitu muslimun, kitabun. Sedangkan pada nasab itu ditandai dengan fathah yaitu musliman, kitaban. Sementara untuk jar itu ditandai dengan kasroh, dan sebelumnya itu kalimatnya biasanya terdapat huruf jar. Misalnya muslimin, kitabin. Contoh pertama, zahaba al-muslimu. Nah, kenapa akhirannya ini pada kalimat al-muslimu adalah domah? Karena i'rabnya adalah i'rab rofa, yaitu akhirnya harus diakhiri domah. Nah, kenapa bukan domah tain? Karena diawali dengan alif lam, yaitu al-muslimu. Artinya seorang muslim telah pergi. Contoh kedua, ra'aitu al-muslima hunaka. Nah, pada kalimat al-muslima itu diakhiri dengan fathah karena dia merupakan i'rab nasab. I'rab nasab tadi tandanya harus fathah. Artinya saya melihat seorang muslim di sana. Contoh ketiga, raja'tu ma'al muslimi. Nah, pada kalimat al-muslimi itu akhirnya adalah kasroh karena itu merupakan i'rab jar. Sebelumnya ada terdapat huruf jar yaitu ma'a. Makanya pada kalimat ma'al muslimi itu al-musliminya harus berbaris kasroh karena kemasukan huruf jar dan merupakan i'rab jar yang akhirnya harus berbaris kasroh. Baiklah, pembagian selanjutnya itu ada isim musanna. Nah, apa itu isim musanna? Ya, isim musanna adalah kalimat yang menunjukkan arti dua buah benda atau menunjukkan arti dua. Kalau mufrad kan cuma satu, tetapi kalau musanna ini dia menunjukkan dua. Nah, contohnya muslimaini, dua laki-laki muslim.
kitabaini, 2 kitab. Tolibani, 2 murid. Isim musanna bisa kita ketahui dengan ciri-cirinya di mana isim musanna mempunyai alif dan nun atau ya nun di belakangnya. Nah, pada saat kedudukan i'rabnya rofa, maka ditandai dengan alif. Ketika nasab ditandai dengan ya, dan ketika jar ditandai dengan ya. Contohnya pada saat i'rabnya rofa yaitu at-talibani. Nah, itu kan ada huruf alif sebelum nun. Kemudian ketika dia nasab itu at-talibaini. Nah, itu ditandai dengan ya sebelum nun. Kemudian ketika jar dia ditandai dengan ya, yaitu at-talibaini. Biasanya pada jar ini dalam kalimatnya terdapat huruf jar. Kemudian coba kita analisis pada kata masjidani. Nah, ini merupakan isim atau fi'il? Ya, isim. Terus isimnya mu'rab apa mabni? Ya, mu'rab. Mu'rabnya yang mana? Musanna. I'rabnya yang mana? Rofa. Kok tahu rofa? Karena ada tanda alif. Kemudian pada kata masjidaini, i'rabnya yang mana? Nasab. Kok tahu nasab? Ada tanda ya. Kemudian pada kata masjidaini, i'rabnya apa? Jar. Kok tahu jar? Karena ada ya dan biasanya di contohnya sebelum kalimatnya itu ada huruf jar. Kita masuk ke contoh kalimat. Pada saat marfu atau rofa itu ditandai dengan alif sesuai dengan rumus di atas tadi, yaitu zahaba at-talibani, telah pergi 2 orang murid. At-talibani itu merupakan isim musanna yang berkedudukan sebagai marfu atau rofa, yaitu ditandai dengan alif. Kemudian pada saat nasab itu tandanya adalah ya, seperti contoh qabaltu at-talibaini, saya bertemu 2 orang murid. At-talibaini itu merupakan isim musanna. Kedudukannya sebagai nasab itu ditandai sebelum nun ada huruf ya. Contoh selanjutnya adalah jar, yaitu ditandai dengan ya, dan sebelum kalimat musanna juga ada terdapat huruf jar seperti raja'tu ma'at talibaini. Ma'a adalah huruf jar, at-talibaini adalah isim musanna. At-talibaini i'rabnya adalah jar atau majrur karena sebelumnya terdapat huruf jar dan sebelum nun itu terdapat huruf ya. Artinya saya pulang dengan 2 orang murid. 3. Jamak muzakkar salim. Jamak artinya 3 atau lebih, terus muzakkar artinya laki-laki, dan salim artinya selamat. Maksudnya adalah selamat dari perubahan. Nah, kalau jamak artinya 3 atau lebih, kalau mufrad cuma 1, dan musanna itu 2. Jadi jamak muzakkar salim adalah kalimat atau isim yang menunjukkan arti untuk 3 atau lebih, khususnya pada laki-laki. Contohnya Zaiduna, beberapa orang yang bernama Zaid. At-talibina, beberapa murid laki-laki. Muslimuna, beberapa laki-laki muslim. Di sini disertai kata beberapa yang artinya banyak, 3 atau lebih. Adapun cara kita untuk mengetahui itu muzakkar salim adalah dengan melihat di akhir kata terdapat waw dan nun serta ya dan nun. Kemudian adapun tanda-tanda dari i'rabnya adalah pertama, i'rab rofa itu ditandai dengan huruf waw seperti muslimuna. Sebelum huruf nun itu terdapat huruf waw yang menandakan dia merupakan i'rab rofa muzakkar salim. Kemudian pada nasab
muzakkar salim itu ditandai dengan ya, seperti muslimina. Nah, sebelum huruf nun itu terdapat huruf ya yang menandakan dia adalah jamak muzakkar salim dengan i'rab nasab. Kemudian pada i'rab jar ditandai juga huruf ya. Tetapi biasanya dalam kalimat sebelum masuk pada kalimat jamak muzakkar salim, sebelumnya itu ada terdapat huruf jar. Seperti muslimina. Sebelum huruf nun itu adalah huruf ya yang menandakan dia adalah i'rab jar pada muzakkar salim. Sekarang kita analisis pada alinea kedua, yaitu at-thalibuna. Nah, di situ termasuk isim atau fi'il? Ya, jawabannya isim. Kok tahu isim? Karena ditandai alif lam. Kemudian itu termasuk kalimat mu'rab apa mabni? Mu'rab, karena dia bisa berubah-ubah. Nah, mu'rabnya yang mana? Yaitu jamak muzakkar salim. Kok tahu? Cirinya apa? Yang mencirikan ia muzakkar salim adalah menunjukkan banyak laki-laki dan secara lafaz ada waw dan nun. I'rabnya apa? Rofa. Kok tahu? Karena ada tanda waw. Kemudian pada kata at-thalibina, i'rabnya apa? Nasab. Kok tahu? Karena ada tanda nasabnya berupa ya sebelum nun. Kemudian pada kalimat at-thalibina, i'rabnya apa? Jer. Kok tahu? Karena ada tanda berupa ya dan biasanya dalam kalimat sebelumnya disertai huruf jar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kalimat pada rofa. Dhahaba al-muslimuna. Nah, kenapa ini dikatakan rofa? Karena sebelum huruf nun itu adalah waw yang menyatakan i'rabnya adalah rofa sesuai dengan rumus di atas tadi. Kemudian pada nasab qabaltu al-muslimina. Kenapa dikatakan nasab? Karena sebelum huruf terakhirnya nun itu adalah ya, yaitu menandakan i'rab nasab pada jamak muzakkar salim. Kemudian jar raja'tu ma'al muslimina. Nah, di sini juga ada ditandai sebelum akhirnya nun itu adalah huruf ya yang menyatakan dia adalah i'rab jar berupa ya, dan sebelum kalimat al-muslimina ada kata yang menyatakan huruf jar yaitu ma. Kita juga bisa melihat di sini yang artinya telah pergi beberapa muslim laki-laki. Nah, kedua, saya bertemu beberapa laki-laki muslim. Ketiga, saya pulang dengan beberapa orang muslim laki-laki. Nah, di sini kan menyatakan beberapa muslim laki-laki. Itu menandakan bahwa ia adalah jamak muzakkar salim. 4. Jamak muannas salim. Jamak artinya 3 atau lebih. Nah, sementara muannas itu menunjukkan perempuan. Salim adalah selamat dari perubahan. Jamak muzakkar salim adalah kalimat yang menunjukkan arti 3 atau lebih untuk perempuan. Misalnya, muslimatun, beberapa perempuan muslim. Tholibatun, beberapa murid perempuan. Hindatun, beberapa perempuan bernama Hindun. Nah, muannas salim ini bisa kita ketahui dengan cara melihat tanda secara lafaz, pasti ada alif dan ta di belakangnya. Sementara tanda i'rab pada rofa itu ditandai dengan domah, pada nasab ditandai dengan kasroh, dan pada jar ditandai dengan kasroh, dan sebelumnya biasanya terdapat huruf jar. Misalnya muslimatun. Nah, itu kan baris akhirnya adalah domah tain. Nah, makanya ini termasuk pada i'rab rofa. Kemudian
muslimatin. Barisnya adalah kasrah tain. Itu termasuk pada nasab. Nah, sementara untuk jar muslimatin itu juga termasuk pada i'rab jar karena huruf akhirnya adalah kasroh dan biasa dalam sebuah kalimat ditandai juga sebelumnya ada terdapat huruf jar. Sekarang kita analisis pada kata at-thalibatu. Nah, ini merupakan isim atau fi'il? Ya, ini merupakan isim, yaitu ditandai awalnya dengan alif lam. Makanya huruf akhirnya taknya berbaris domah. Ini termasuk mu'rab apa mabni? Mu'rab karena ia bisa berubah. Mu'rabnya yang mana? Yaitu mu'annas salim. Kok tahu mu'annas salim? Karena ada alif dan tak di belakangnya. Nah, sementara i'rabnya apa? I'rabnya adalah rofa karena tandanya adalah domah. Selanjutnya at-thalibati. Nah, pada huruf ta ini berharakat kasroh yang menandakan ia adalah i'rab nasab. Pada kalimat at-thalibati. Nah, ini merupakan i'rab apa? Ya, ini merupakan i'rab jar karena taknya berharakat kasroh. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa tanda-tanda jar itu pada akhir kalimatnya itu berharakat kasroh. Dan biasanya pada kalimat itu terdapat huruf jar. Sekarang kita masuk ke contoh. Zahabat at-thalibatu. Nah, pada kata at-thalibatu itu diakhiri dengan domah. Nah, kalau dia domah itu menandakan i'rabnya adalah rofa. Kemudian pada katabat at-thalibati darsun. Nah, pada kata at-thalibati itu menandakan berharakat kasroh yang menandakan i'rabnya adalah nasab. Kemudian pada raja'tu ma'a at-thalibati. Nah, di sini juga pada kata at-thalibati itu akhirnya berharakat kasroh dan ini merupakan i'rab jar karena sebelum kata at-thalibati ada terdapat huruf jar yaitu ma'a. Adapun yang menandakan kalimat-kalimat ini termasuk jamak muannas salim yaitu karena pada akhirnya itu ada huruf alif dan ta. Kemudian juga kita bisa melihat pada artinya. Seperti telah pergi beberapa siswa perempuan. Beberapa siswa perempuan telah menulis pelajaran. Saya telah pulang dengan beberapa siswa perempuan. Nah, beberapa di situ menyatakan jamak dan perempuan itu menyatakan muannas salim. Jamak taksir. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan arti banyak dan mengikuti wazan-wazan tertentu. Jamak taksir adalah isim jamak yang katanya berubah dari bentuk mufradnya. Misalnya, kita ingin mengubah kataba menulis, itu kita bisa mengikuti wazan fu'lun menjadi kutubun, banyak kitab. Nah, pada kalimat abwabun itu mengikuti wazan af'alun. Untuk masalah wazan-wazan dari jamak taksir, kalian bisa membuka kitabnya yang membahas tentang jamak taksir untuk lebih lengkapnya lagi, agar kalian bisa mengetahui apa yang dimaksudkan secara rinci untuk pengertian jamak taksir itu sendiri. Karena dalam pembentukan jamak taksir ini tidak bisa sembarangan membentuk, karena kita harus perlu tahu wazan-wazan dalam membentuk kata tersebut. Langsung saja di sini kita masuk kepada i'rab rofa, yaitu ditandai dengan domah. Sementara pada i'rab nasab ditandai dengan fathah dan pada i'rab jar ditandai dengan kasroh. Contohnya at-tulabu. Nah, pada kata bu itu berharakat domah yang menandakan dalam
jamak taksir ini kedudukannya adalah rofa. Karena rofa tadi ditandai dengan domah, artinya beberapa pelajar. Kemudian pada i'rab nasab itu ada at-tulaba. Nah, di sini kan berharakat fathah yang menandakan ia berkedudukan sebagai nasab. Dan yang terakhir itu adalah jar. Ini ditandai dengan kasroh at-tulabi. Nah, pada kata bi itu berharakat kasroh yang menandakan jamak taksir kedudukannya sebagai jar. Dan biasa sebelumnya itu dalam kalimat terdapat juga huruf jar. Nah, sekarang kita analisis pada kata al-abwabu. Nah, itu kan harakat akhirnya adalah domah. Berarti kedudukannya pada jamak taksir itu adalah rofa. Yang kedua, al-abwaba. Ini akhirannya berharakat fathah yang menandakan dalam jamak taksir kedudukannya sebagai nasab. Dan al-abwabi berharakat kasroh pada huruf ba-nya itu. Kemudian menandakan kedudukannya ini sebagai jar. Kita masuk kepada contoh kalimat yaitu la'iba at-tullabu. Nah, pada kata at-tullabu itu berakhiran harokat domah. Berarti dia berkedudukan sebagai rofa. Yang artinya beberapa pelajar itu bermain. Kedua, qabaltu at-tullaba. Itu berakhiran fathah hurufnya pada at-tullaba. Yang menandakan dalam jamak taksir ia berkedudukan sebagai nasab. Saya bertemu beberapa pelajar. Nah, kemudian pada kalimat terakhir ada raja'tu ma'a at-tulabi. Nah, pada harokat at-tulabi itu berakhiran kasroh yang menandakan ia adalah jar. Kemudian sebelum kata at-tulabi juga terdapat huruf jar, yaitu ma'a yang berarti dengan. Artinya saya pulang dengan beberapa pelajar. 6. Asmaul khamsah. Asmaul artinya isim-isim. Khamsah artinya 5. Isim-isim yang jumlahnya hanya ada 5. Nah, jadi di sini hanya ada 5 kata, yaitu dhu, fu, hamun, akhun, dan abun. Kelimanya ini merupakan asmaul khamsah. Kemudian kita analisis pada tanda-tanda i'rabnya. Yaitu pertama rofa. Itu ditandai dengan waw. Contohnya abuka. Nah, sebelum kata ka itu ada waw yang menandakan ia berkedudukan sebagai rofa yang artinya ayahmu. Kemudian pada nasab itu ditandai dengan alif. Abaka. Nah, sebelum kata ka itu ada alifnya yang menandakan ia berkedudukan dalam asmaul khamsah yaitu nasab. Pada i'rab jar itu ditandai dengan ya seperti abika. Nah, pada huruf sebelum ka itu ada ya, itu menandakan dalam asmaul khamsah ia berkedudukan sebagai jar. Kita analisis pada akhuka sebelum huruf terakhir ka itu ada tambahan waw yang berarti ia berkedudukan sebagai rofa. Akhaka menandakan itu ada tanda alif yang menandakan ia adalah berkedudukan sebagai nasab. Dan akhika ada huruf ya yang menandakan ia berkedudukan sebagai jar. Contoh kalimatnya, roja'a abuka. Nah, pada kata abuka itu ada tambahan waw. Berarti ia berkedudukan sebagai rofa. Ayahmu telah datang. Kemudian pada yadhabu abaka. Nah, itu kan ada tandanya alif.
yang menandakan ia berkedudukan sebagai nasab. Kemudian dhahabtu ma'a abika. Nah, di situ ditandai dengan ya. Kemudian sebelum kata abika juga terdapat huruf jar. Berarti ia berkedudukan sebagai jar. Saya sedang pergi dengan ayahmu. Selanjutnya adalah isim mabni. Nah, pengertian isim mabni itu sendiri adalah harkat atau huruf akhirnya tidak bisa berubah-ubah walaupun ada amil yang memasukinya. Jadi, sampai kapanpun kalimat tersebut akan tetap sama seperti itu, tidak akan ada suatu perubahan sedikit pun. Nah, jadi perbedaannya antara isim mu'rab dan mabni itu, kalau mu'rab dia bisa berubah, tetapi jika mabni dia tidak bisa berubah. Contohnya itu seperti hada kitabun jadidun. Nah, pada kata hada ini termasuk dalam isim mabni yang sampai kapanpun dia tidak akan bisa berubah menjadi hadi atau hadu dan lain sebagainya. Ini buku baru. Kemudian qara'tu hadzal Qur'an. Nah, pada kata hadza itu juga akan tetap hadza walaupun ia terletak di tengah. Karena kata hadza ini merupakan isim dhamir yang sampai kapanpun tidak akan berubah. Aku membaca Al-Qur'an ini. Kullu hadhihi al-qisasi fi hadzal kitabi. Nah, pada kata hada yang sebelumnya didahului huruf jar yaitu fi, dia tidak akan berubah menjadi hadi karena itu merupakan isim dhamir atau isim mabni yang sampai kapanpun tidak akan berubah. Semua cerita itu terdapat dalam buku itu. Adapun macam-macam isim mabni, pertama ada isim dhamir atau kata ganti. Dhamir dalam bahasa Indonesia dinamakan kata ganti, sedangkan definisi dhamir merupakan isim ma'rifah yang mabni, yang bermanfaat untuk menggantikan atau mewakili penyebutan sesuatu atau seseorang maupun sekelompok. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu dong apa itu isim dhamir, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, semua isim dhamir itu tidak akan berubah jika diletakkan pada kalimat apapun karena ia termasuk pada isim mabni. Misalnya, hiya Fatimatun fi al-fasli. Dia perempuan Fatimah ada di dalam kelas. Kata hiya itu akan tetap hiya, dia tidak akan menjadi hiyi atau huyu. Nah, dia tidak akan berubah huruf dan harokatnya karena itu merupakan isim dhamir yang mabni sampai kapanpun tidak akan berubah. B. Isim isyarah, kata tunjuk. Kata tunjuk dalam bahasa Arab biasa disebut dengan ismul isyarah, adalah isim yang dipakai sebagai penunjuk sesuatu hal atau biasa dikenal dengan isim tunjuk. Hukum dari segala macam isim isyarah adalah mabni, artinya tidak berubah. Nah, adapun yang termasuk dalam isim isyarah adalah seperti untuk tunggal, itu ada hadza, hadhihi, zalika, tilka. Sementara untuk muannas, hadza, hatani, zanika, tanika. Dan untuk jamak, haulai, haulai, ulaika, ulaika. Dan biasanya juga isim isyarah ini digunakan untuk kata tunjuk jarak dekat atau jarak jauh yang memiliki arti ini dan itu. Contoh kalimat seperti hadza at-tufahu ladzizun. Nah, kata hadza atau yang bermakna ini itu merupakan isim isyarah. Isim isyarah yang bersifat mabni atau tidak bisa berubah, baik dalam segi huruf ataupun harokat. Ada contoh, zalika ar-rajulu jamilun. Pada kata zalika atau yang bermakna itu termasuk dalam isim isyarah yang bersifat mabni, tidak bisa berubah, baik dalam segi huruf ataupun
harkat, yang berarti lelaki itu ganteng. C. Isim mausul atau kata hubung. Isim mausul adalah kata sambung. Isim mausul adalah isim yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran yang menjadi suatu kalimat. Isim ini tidak bisa berdiri tanpa kalimat penjelas. Biasanya isim mausul ini diartikan dengan yang, seperti alladzi untuk tunggal laki-laki, allati untuk tunggal perempuan, alladani untuk dua laki-laki, allatani untuk dua perempuan, alladina untuk jamak laki-laki, allai atau allati itu untuk jamak perempuan. Nah, keenam yang sudah saya bacakan tadi itu termasuk isim mausul yang berarti yang. Contoh kalimatnya, al-kitabu alladzi 'alal maktabi lil mudarrisi. Buku yang ada di atas meja itu milik pengajar. Nah, allazi itu bermakna yang. Contoh kedua, ja'ani alladzi qoma. Datang kepadaku seorang laki-laki yang berdiri. Jadi, isim mausul ini termasuk dalam isim mabni, artinya tidak bisa berubah. Sampai kapanpun, keenam kata yang sudah saya bacakan tadi itu termasuk mabni, tidak bisa diubah baik dalam bentuk harkat ataupun huruf. D. Isim istifham, kata tanya, adalah isim yang dipakai untuk menanyakan sesuatu hal atau dikenal sebagai kata tanya. Atau dalam bahasa Indonesia biasa kita mengenal dengan 5W plus 1 H. Nah, isim istifham ini termasuk juga dalam isim mabni yang tidak bisa berubah, seperti man siapa, kaifa bagaimana, aina di mana, ma apa, mata kapan, hal apakah. Nah, adapun contoh kalimatnya itu seperti min aina anta, dari mana asalmu? Min di situ dengan arti dari itu adalah isim istifham yang termasuk dalam isim mabni, tidak bisa berubah. Min itu sampai kapanpun akan tetap min, tidak akan menjadi man atau mun, tetap min. Contoh kedua, hal anta maridun, apakah engkau sakit? Nah, apakah itu termasuk kalimat tanya atau termasuk dalam isim istifham, dan dia juga bersifat mabni, tidak bisa berubah. E. Isim syarat. Isim syarat adalah isim yang menghubungkan dua kalimat, di mana kalimat yang pertama disebut sebagai syarat dan kalimat yang kedua disebut jawab syarat, atau biasanya dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan konjungsi sebab akibat. Nah, isim syarat ini juga termasuk mabni atau tidak bisa berubah, seperti kaifama, haitsuma, anna, ainama, aina, ayyanna, mata, ma, dan man. Nah, ini semua termasuk dalam isim syarat yang bersifat mabni. Contoh kalimatnya, man yukrimni ukrimhu. Barang siapa yang menghormatiku, saya akan menghormatinya. Nah, man di sini adalah isim syarat, bukan isim istifham. Man adalah isim syarat karena disebut sebelum dua kalimat, yaitu kalimat syarat, menghormatiku. Itu merupakan persyaratannya. Dan kalimat hasil apabila syarat terpenuhi, yaitu aku menghormatinya. Nah, ketentuannya ketika dia menghormatiku, maka aku akan menghormatinya. Atau sama dengan ketika ia menghormatiku itu adalah sebabnya dan akibatnya aku akan menghormatinya. Man itulah yang termasuk dalam isim istifham yang bersifat mabni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi nada ana suriyatun. Nah, pada kata ana ini merupakan domir, yakni termasuk isim mabni. Nah, di sini ismi ilhamun ana su'udiyatun. Nah, pada kata ini
Ana juga termasuk dalam isim domir. Isim domir itu sifatnya mabni, tidak bisa berubah. Nada. Ana tolibatun fi jamiati Dimashkin. Nah, pada kata ini ana ini termasuk domir yang sifatnya mabni, tidak bisa berubah. Nah, adapun pada kata tolibatun ini adalah isim mufrad. Nah, adapun i'rab isim mufrad seperti yang kita ketahui kemarin, apabila akhirnya adalah domah tain atau domah, maka dia berkedudukan sebagai rofa. Fi jamiati. Nah, kenapa fi jamiati ini berharokat kasroh? Karena di sini dimasuki oleh huruf jar, yaitu fi. Makanya di akhir kalimat ini disebut dengan i'rab jar. Ilham, ana tolibatun fi jamiati Ummil Qura. Pada kata ana ini termasuk isim domir. Isim domir itu sifatnya adalah mabni, tidak bisa berubah sampai kapanpun. Pada kata tolibatun, nah walaupun ini ada tak marbutoh, tetapi dia bukan merupakan jamak muannas salim, karena jamak muannas salim itu menandakan banyak, sementara ini hanya satu, yaitu dia termasuk dalam isim mufrad. Nah, adapun sifat isim mufrad ini adalah mu'rab, artinya bisa berubah. Di sini berakhiran domah tain. Nah, adapun i'rab tanda yang ada dalam isim mufrad itu jika berakhiran domah tain, maka ia merupakan rofa. Fi jamiati. Nah, di sini pi ini merupakan huruf jar, makanya akhirannya berharokat kasroh karena ia merupakan i'rab jar. Nada fi kulliyatin aina tadrusina. Nah, pada kata aina ini merupakan isim istifham yang bersifat mabni, tidak bisa berubah. Kemudian pada kata ilham, adrusu fi kulliyati tarbiyati. Nah, pada kata fi kulliyati ini merupakan huruf jar dan berakhiran kasroh karena kemasukan huruf jar ini, maka dinamakan ini adalah i'rab jar. Aina tadrusina anti? Pada aina ini merupakan isim istifham atau kata tanya bersifat mabni. Kemudian pada kata anti ini adalah isim domir yang bersifat juga mabni atau tetap tidak akan berubah. Pada kata adrusu fi kulliyati at-tibbi. Nah, pada kata adrusu ini berakhiran domah yang berarti dia merupakan i'rabnya rofa. Pada kata tibbi ini berakhiran kasroh yang menandakan ia merupakan i'rab nasab.